pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah budidaya lahan kering, kepulauan dan pariwisata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Jadi baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu materi berkaitan dengan budaya masyarakat lahan kering. Pertanian lahan kering merupakan kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan dalam kondisi kekeringan sedang sampai berat selama sebagian besar musim tanam. Pertanian lahan kering adalah kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan di daerah dengan curah hujan rendah dan ketersediaan air terbatas. Lahan kering biasanya berada di daerah gurun, padang rumput, savana, atau dataran tinggi. Pertanian lahan kering memiliki peran penting dalam mengatasi krisis pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa manfaat pertanian lahan kering diantaranya menyediakan sumber daya pangan yang stabil dan andal, memperkuat ketahanan pangan lokal dan global, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Di NTT, khususnya di Kupang, masyarakat memanfaatkan tanah lahan kering untuk bertani dengan membuat kebun sayur dengan cara dibedeng. Dengan cara ini, tanaman dapat lebih subur. Cara ini juga banyak digunakan khususnya dalam proses penanaman sayur. Baik, lanjut untuk materi yang kedua, yaitu sejarah peternakan di NTT. Peternakan di Nusa Tenggara Timur memiliki sejarah panjang yang berakar pada tradisi dan adaptasi masyarakat lokal terhadap kondisi lingkungan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di kawasan timur, NTT memiliki kondisi geografis dan iklim yang unik yang mempengaruhi pola peternakan di wilayah ini. Nusa Tenggara Timur pada tahun 1980-an merupakan gudang sapi potong yang secara rutin memasok kebutuhan daging bagi wilayah di Pulau Jawa. Pada saat itu, secara rutin dilakukan pengapalan sapi dari pelabuhan Atapupu, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, seminggu sekali sekitar 200-an ekor dengan bobot badan di atas 250 kg. Alasan NTT dijadikan wilayah untuk dikembangkan peternakan di wilayah Nusa Tenggara Timur di Indonesia menjadi tempat peternakan karena beberapa faktor. Yang pertama, kondisi geografis dan iklim. NTT memiliki iklim yang kering dan tanah yang relatif luas, cocok untuk peternakan, terutama untuk jenis ternak yang dapat bertahan dalam kondisi tersebut, seperti sapi, kambing, dan domba. Yang kedua, tradisi budaya. Peternakan merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat NTT. Banyak masyarakat lokal yang secara turun-temurun menjalankan peternakan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, sumber daya alam. NTT memiliki sumber daya alam yang mendukung peternakan seperti padang rumput dan lahan untuk pakan ternak. Meski tidak semua wilayah subur, beberapa daerah di NTT memiliki kondisi yang baik untuk mendukung peternakan. Yang keempat, kebutuhan ekonomi. Peternakan merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat NTT. Selain itu, peternakan juga memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Pengembangan sektor peternakan, pemerintah, dan lembaga terkait sering mengembangkan program dan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas peternakan di NTT yang turut mendukung keberhasilan sektor di wilayah tersebut. Baik, untuk materi berikut yaitu sumber daya perairan di NTT. Salah satu ciri yang membedakan provinsi NTT dengan wilayah Indonesia lainnya adalah iklimnya yang lebih kering. Pada beberapa daerah, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Keadaan iklim yang kering tersebut menjadi salah satu sebab sektor pertanian sulit dikembangkan. Namun, potensi air khususnya pada laut di NTT sangat melimpah, di mana hasil laut memberikan penghasilan untuk para nelayan, sehingga dengan adanya hasil laut yang melimpah dapat mensejahterakan masyarakat NTT. Yang berikut karakteristik masyarakat pesisir di NTT. Masyarakat pesisir di NTT memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mata pencarian. Mayoritas masyarakat pesisir di NTT berprofesi sebagai nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan laut. Yang berikut adalah pengetahuan laut.
Masyarakat NTT memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti teknik membuat perahu, memilih kayu yang awet di laut, dan merancang alat tangkap ikan. Yang berikut adalah peralatan tradisional. Masyarakat NTT memiliki berbagai peralatan tradisional yang unik seperti lete-lete atau perahu layar, tombak, wadah penampung ikan, dan lainnya. Yang berikut adalah hubungan dengan alam. Masyarakat NTT memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan laut. Yang berikut adalah pariwisata Selayang Pandang. Jadi di sini saya mengambil materi terkait dengan Selayang Pandang Pantai Lasiana. Pantai Lasiana terletak di Kelurahan Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Luas areanya mencapai 35.067 meter persegi atau 3,5 hektar. Di sepanjang garis pantai memiliki penampilan yang cantik karena dihiasi zona pohon kelapa dan pohon lontar. Zona sunset yang luar biasa indah juga memiliki daya tarik tersendiri untuk pantai ini dalam menarik para pengunjung. Nah, pantai ini dibuka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk harga tiket masuknya gratis, tetapi ada retribusi parkir sebesar 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Selain sebagai tempat wisata, keberadaan Pantai Lasiana juga menjadi sumber ekonomi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Kupang. Karena di sana itu menjual aneka jenis makanan dan minuman yang akan disuguhkan oleh para UMKM untuk para pengunjung yang mengunjungi Pantai Lasiana tersebut. Mulai dari makanan ringan seperti kue, jagung bakar, pisang goreng, keripik, hingga bakso, mie ayam, nasi ayam, ikan bakar, dan masih banyak lagi. Baik, lanjut untuk materi berikut, yaitu siapa itu wisatawan. Wisatawan adalah orang atau kelompok yang melakukan perjalanan untuk tujuan rekreasi, berhibur, dan bersantai, atau melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan profesional atau bisnis. Wisatawan juga tidak menetap di tempat tujuan tersebut. Secara umum, wisatawan dapat dibedakan dengan peloncong atau Berdasarkan durasi tinggal di tempat yang dikunjungi, wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara dan durasi kunjungannya sekurang-kurangnya 24 jam. Sedangkan pelancong adalah pengunjung sementara yang tinggal tidak lebih dari 24 jam. Yang berikut adalah materi berikut adalah produk pariwisata di NTT. Produk pariwisata adalah suatu susunan produk yang terpadu yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana tiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen. Medlik dan Middleton menyatakan bahwa produk pariwisata terdiri dari bermacam unsur yang merupakan suatu paket antara satu dan lainnya yang tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya hingga ke tempat tujuannya dan kembali lagi ke tempat asalnya. Dari kedua pengertian ini ditarik kesimpulan bahwa ada 3 unsur produk wisata yaitu daya tarik dari destinasi, fasilitas dari destinasi dan kemudahan dari destinasi. Pulau Timor merupakan salah satu pulau terbesar yang terletak di Nusa Tenggara Timur dengan luas sebesar 14.088,61 km persegi. Pulau Timor menyimpan banyak destinasi wisata, misalnya wisata alam yaitu cagar alam Gunung Mutis, Gua Kristal, Fulan Vehan, Gunung Fatuleu, Gunung Marmer, Fatum Nasi, dan masih banyak lagi. Selain itu juga terdapat beberapa destinasi wisata bahari yaitu Pantai Kalbano, Pantai Tablolong, Pantai Oetune, Pantai Batu Nona, dan masih banyak lagi. Tidak ketinggalan juga wisata budaya yang masih terjaga sampai sekarang seperti ritual-ritual adat, tari tradisional, rumah adat, kuliner khas, dan tradisi adat lainnya
yang masih dijaga dan masih menjadi tradisi hingga sekarang. Yang berikut adalah promosi pariwisata di NTT. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi Indonesia yang terletak di timur negara Indonesia. NTT terdiri dari berbagai pulau, termasuk Flores, Sumba, dan Timor. Strategi promosi pariwisata adalah suatu cara yang digunakan untuk meyakinkan dan memperkenalkan objek wisata kepada penikmat wisata atau yang biasa disebut wisatawan untuk dapat merencanakan dan mengunjungi destinasi wisata tersebut. Pariwisata adalah bidang yang cukup menjanjikan, apalagi banyak destinasi wisata yang ada di Indonesia, khususnya di NTT, dengan beragam keindahan dan keunikannya. Adapun beberapa cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang ada di NTT. Yang pertama itu mengenalkan identitas wisata. Hal ini harus tentu saja dilakukan yaitu dengan membangun identitas wilayah terlebih dahulu kepada para wisatawan, yaitu untuk bertujuan mengenalkan bahwa suatu pariwisata itu membutuhkan branding atau pengenalan terlebih dahulu. Contohnya, kita bisa menunjukkan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh tempat wisata tersebut, sehingga banyak orang yang mau mengunjungi tempat wisata tersebut karena keindahan yang luar biasa. Yang berikut adalah pengembangan branding yang kuat. Branding adalah elemen penting untuk menciptakan kesan pertama yang kuat. Nusa Tenggara Timur dapat mengembangkan merek pariwisata yang mencerminkan keunikan dan kekayaan budaya serta alamnya. Contohnya, NTT menggunakan branding seperti Wonderful NTT atau Experience NTT yang menggambarkan berbagai daya tarik, mulai dari keindahan alam hingga tradisi budayanya. Yang berikut adalah penyelenggaraan event dan festival. Event seperti festival tenun ikat yang menampilkan kerajinan lokal atau festival komodo yang merayakan keunikan satwa endemik dapat menjadi daya tarik utama. Event-event seperti ini bisa dikemas dengan lebih modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Event-event tersebut harus dipromosikan secara luas, baik melalui media internasional maupun lokal untuk memastikan bahwa calon wisatawan mengetahui dan tertarik untuk datang. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti jalan raya yang mulus, bandara yang memadai, dan pelabuhan yang bersih sangat penting untuk mendukung pariwisata. Pemerintah NTT perlu fokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas ini untuk memastikan bahwa wisatawan dapat mencapai destinasi dengan mudah. Peningkatan kualitas hotel, homestay, dan fasilitas lainnya akan membuat wisatawan merasa lebih nyaman dan puas. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai materi-materi pada mata kuliah budidaya lahan kering, kepulauan, dan pariwisata. Sekian dan terima kasih.